الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بمدده وأفاض علينا من بركاته ونفاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدارين آمين. Walau ro'a, dan andaikan melihat siapa orang. Walau ro'a, dan andaikan melihat siapa orang. Walau ro'a, dan andaikan melihat siapa orang iman kepada orang berpuasa, orang lain yang sedang berpuasa. Walau ro'a, dan andaikan melihat siapa orang iman kepada orang lain yang berpuasa di bulan Ramadan. Dia melihat ada orang berpuasa, khususnya di bulan Ramadan ya. Orang berpuasa ini gimana? Aroda, yang hendak siapa iman. Aroda, yang berkehendak siapa iman. Aroda, yang berkehendak siapa iman. Hendak apa? Ada dia melihat atau kita melihat ada orang berpuasa. Dia itu hendak melakukan apa? Ayyashroba, kepada harus makan, minum siapa shaim. Ayyashroba, kepada harus minum siapa shaiman. Ayyashroba, kepada harus minum siapa shaiman. Masalan umpamanya makan atau minum berarti ya. Yang penting kita melihat orang puasa akan melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Apa yang harus kita lakukan? Fa'inkana, maka apabila ada. Fa'inkana, maka apabila ada. Fa'inkana, maka apabila ada. Haluhu, apa keadaannya shaiman. Fa'inkana, maka apabila ada. Haluhu, apa keadaannya shaiman. Fa'inkana, maka apabila ada. Apa haluhu, keadaannya shaim. Keadaannya shaim itu bagaimana? At-taqwa, ialah takwa. Artinya dia bukan orang yang sembarangan dalam beragama. At-taqwa ialah takwa. Jadi dia orang yang soleh kebangnya ya. Orang yang alim soleh. Wa adama mubasyaratil muharramati, dan tidak mubasyaratil muharramati, melakukan al-muharramati, perkara-perkara yang diharamkan. Fa in kana, maka apabila ada haluhu, apa keadaannya shaiman. At-taqwa ialah bertakwa. Wa adama mubasyaratil muharramati, dan tidak melakukan al-muharramati, perkara-perkara yang diharamkan. Kalau keadaan zahir orang itu orang yang berhati-hati, tidak sembarangan dalam beragama, tidak terbiasa melakukan hal-hal yang diharamkan, maka kita bagaimana? Fal aula, maka adapun yang lebih utama. Fal aula, maka adapun yang lebih utama. Fal aula, maka adapun yang lebih utama bagi kita ketika melihat orang yang seperti itu. Kita melihat orang yang mau minum ketika sedang puasa, tapi dia itu orangnya baik, orangnya tidak biasa melakukan barang haram. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Tambihuhu, ialah mengingatkan shaim. Tambihuhu, ialah mengingatkan shaim. Tambihuhu, ialah mengingatkan shaim. Jadi lebih baik kita ingatkan. Tapi jika sebaliknya, wa in kana, dan apabila ada. Wa in kana, dan apabila ada. Ghalibu halihi, apa sebagian besar keadaannya shaiman. Wa in kana, dan apabila ada. Ghalibu halihi, apa sebagian besar halihi, keadaannya shaiman. Wa in kana, dan apabila ada. Apa ghalibu halihi, sebagian besar keadaannya shaiman.
Jika keadaannya itu sebagian besar tidak seperti itu, artinya dia tidak hati-hati dalam beragama, dia itu biasa melakukan barang haram. Wa in kana, dan apabila ada apa ghalibu halihi, sebagian besar keadaannya shaiman, didda dzalika, ialah kebalikan daripada itu takwa. Didda dzalika, ialah kebalikan daripada itu takwa dan adami mubasyaratil muharramat. Didda dzalika, ialah kebalikan daripada itu takwa dan adami mubasyaratil muharramat. Kalau biasanya dia itu memang biasa melakukan barang haram. Jika kita melihat orang yang seperti itu di siang hari bulan Ramadan mau minum, dan keadaan orang itu sehari-harinya memang biasa melakukan barang haram, maka bagaimana sikap kita? Wajib maka wajib apa tambihuhu, mengingatkan shaim yang ghalibu halihi diddalik. Wajib maka wajib apa tambihuhu, mengingatkan shaim, orang puasa yang hendak minum tapi keadaan dia sehari-hari itu tidak soleh, kembangnya begitu ya, tidak soleh. Kalau yang pertama tadi lebih utama, sebaiknya kita ingatkan. Kenapa? Karena boleh jadi dia lupa. Tapi kalau keadaan sehari-harinya dia itu memang sudah biasa enteng, biasa melakukan barang-barang haram, maka kita wajib mengingatkan. Dalam rangka apa? Nahi mungkar ya. Nahi mungkar, melarang dia melakukan kemungkaran, yaitu tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Tuh. Sudah. Kemudian persoalan yang lain, la yajuzu, tidak boleh. La yajuzu, tidak boleh al-fitru, apa berbuka, maksudnya tidak berpuasa ya. La yajuzu, tidak boleh al-fitru, apa tidak berpuasa. La yajuzu, tidak boleh al-fitru, apa tidak berpuasa. La yajuzu, tidak boleh al-fitru, apa tidak berpuasa, idza kana, apabila ada. Idza kana, apabila ada, hunaka, ialah di tempat itu, di tempat orang yang sedang berpuasa itu, amalun, apa pekerjaan, amalun, apa pekerjaan, syakun, yang berat. Tidak boleh tidak berpuasa ketika seseorang sedang kerja berat, fi nahari ramadhana, di siang hari bulan Ramadan. La yajuzu, tidak boleh al-fitru, apa tidak puasa, idza kana, apabila ada, hunaka, ialah di tempat itu, amalun, apa pekerjaan, syakun, yang berat, fi nahari ramadhana, di siang hari bulan Ramadan. Jadi meskipun seseorang itu pekerjaannya berat dan dilakukan di siang hari bulan Ramadan, itu selama tidak ada uzur yang membolehkan dia untuk tidak berpuasa, tetap tidak boleh. Uzurnya yang kemarin itu ya, perjalanan, sakit, dan seterusnya itu. Jadi selama tidak ada uzur, dia tetap harus puasa meskipun pekerjaannya berat. Illa kecuali bisyurutin, dengan beberapa syarat. Illa bisyurutin, kecuali dengan beberapa syarat. Illa bisyurutin, kecuali dengan beberapa syarat. Kecuali jika memenuhi beberapa kriteria, beberapa ketentuan. Apa saja? Wahia, dan adapun syurut. Wahia, dan adapun syurut. Yang pertama, alla yumkina, ialah harus tidak mungkin. Alla yumkina, ialah harus tidak mungkin. Alla yumkina, ialah harus tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Tidak bisa. Ta'khirul amali, apa menunda pekerjaannya. Ta'khirul amali, apa menunda pekerjaannya. Ta'khirul amali, apa menunda pekerjaannya, ditunda sampai kapan? Ila Syawal, sampai bulan Syawal. Syarat pertama adalah bahwa pekerjaan berat yang dia lakukan di siang hari bulan Ramadan itu tidak mungkin untuk ditunda sampai bulan Syawal. Kalau masih bisa ditunda, artinya kalau masih bisa ditunda berarti dia tidak boleh tidak puasa. Kenapa? Karena dia masih bisa melakukannya di bulan Syawal atau di bulan-bulan sesudahnya. Yang penting bukan bulan puasa, bulan Ramadan. Itu harus terpenuhi pertama. Yang kedua, ketentuan kedua yang harus terpenuhi adalah ayyata'adzara, ialah harus tidak mungkin ya.
atau menjadi sulit. Ayata'adzara ialah harus tidak mungkin al-amalu apa pekerjaan itu. Ayata'adzara ialah harus tidak mungkin al-amalu apa pekerjaan itu lailan di malam hari. Ayata'adzara ialah harus tidak mungkin al-amalu apa pekerjaan itu lailan di malam hari. Yang kedua, pekerjaan yang berat yang dilakukan di siang hari itu tidak bisa dilakukan malam hari. Artinya kalau masih bisa dilakukan malam hari maka harus dilakukan malam hari supaya siang harinya tidak perlu membatalkan puasa. Kalau masih bisa. Kalau ini kondisinya ayat azhar itu ketika sebuah pekerjaan tidak mungkin lagi dikerjakan di malam hari, entah karena faktor apa ya. Yang ketiga, ayyasyukka ialah harus terasa berat, ialah harus berat alaihi atas shaim. Ayyasyukka ialah harus berat alaihi atas orang atau shaim. Ayyasyukka ialah harus berat alaihi atas shaim. Apa? As-shaumu apa? Berpuasa. Ayyasyukka ialah harus berat alaihi atas shaim, as-shaumu apa? Berpuasa. Ma'al amal beserta bekerja. Ma'al amali beserta bekerja. Artinya kalau dia harus melakukan puasa dan bekerja sekaligus itu berat. Ayyasyukka ialah harus berat alaihi atas shaim, as-shaumu apa? Puasa ma'al amali beserta bekerja. Beratnya itu masyaqqatan dengan berat, dengan kesulitan. Masyaqqat itu sulit atau berat ya. Masyaqqatan dengan kesulitan, dengan keberatan. La tuhtamalu yang tidak bisa ditolerir, yang tidak bisa ditahan. La tuhtamalu yang tidak bisa ditahan apa masyaqqah. La tuhtamalu yang tidak bisa ditahan apa masyaqqah. Berat sekali kalau dia harus puasa di siang hari sekaligus mengerjakan pekerjaan yang sedang dia kerjakan itu. Gambarannya masyaqqah la tuthamal itu seperti apa? Gambaran dari kesulitan yang tidak bisa ditanggung lagi, ditoleransi lagi seperti apa? Bihaitsu tubihu, dengan sekiranya membolehkan apa masyaqqah. Bihaitsu tubihu, dengan sekiranya membolehkan apa masyaqqah. Bihaitsu tubihu, dengan sekiranya membolehkan apa masyaqqah. Al-julusa kepada duduk. Al-julusa kepada duduk fil fardi dalam salat fardu. Bihaitsu tubihu, dengan sekiranya membolehkan apa masyaqqah. Al-julusa kepada duduk fil fardi dalam salat fardu. Kalau kesulitan yang dialami oleh seseorang ketika melakukan puasa siang hari dan melakukan pekerjaan berat itu sampai membuat dia berada dalam kondisi yang membolehkan dia untuk sholat duduk, maka dia berpotensi untuk boleh tidak berpuasa. Karena keberapa ini? 6 syarat ini harus terpenuhi semua ya, bukan hanya salah satu. Jadi orang yang sedang mengerjakan pekerjaan berat di siang hari bulan Ramadan itu tidak boleh tidak berpuasa kecuali memenuhi ke-6 syarat ini sekaligus. Jadi bukan hanya salah satu ya. Bukan hanya salah satu. Ke-6-6-nya harus terpenuhi. Yang keempat, syarat yang keempat, ayyanwiya. Ayyanwiya ialah harus berniat siapa orang. Ayyanwiya ialah harus berniat siapa orang lailan pada malam harinya. Artinya malam harinya sekalipun tahu bahwa besok itu ada pekerjaan berat, tapi tetap pada malam hari dia harus tetap berniat puasa. Ayyanwiya ialah harus berniat siapa orang lailan pada malam hari. Wa yusbiha, dan masuk waktu pagi siapa orang. Wa yusbiha, dan masuk waktu pagi siapa orang. Wa yusbiha, dan masuk waktu pagi siapa orang shaiman, padahal atau dalam keadaan puasa. Jadi meskipun pekerjaannya tahu bahwa besok ada pekerjaan berat, tapi malam harinya tetap harus puasa, dan ketika waktu subuh itu tetap harus melakukan puasa, tetap harus melakukan puasa. Lah terus kapan tidak puasanya? Wala yuftiru, dan tidak berbuka, maksudnya tidak membatalkan puasa siapa orang ya.
Wala yuftiru dan tidak membatalkan puasa siapa orang. Wala yuftiru dan tidak membatalkan puasa siapa orang. Illa inda wujudil uzri, kecuali ketika adanya uzur. Illa inda wujudil uzri, kecuali ketika adanya uzur, kecuali ketika sudah betul-betul tidak kuat. Jadi malam hari tetap niat, ketika pagi hari subuh itu tetap puasa, bekerja seperti biasa. Baru ketika di tengah melakukan pekerjaan itu tidak kuat lagi untuk puasa, baru berbuka, baru membatalkan puasanya. Jadi tetap harus seperti biasa, baru boleh untuk tidak puasa, baru boleh untuk membatalkan puasanya itu ketika sudah betul-betul ada masyaqqah yang la tuhtamal, ya, masyaqqah yang tidak kuat untuk ditolerir lagi. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima, ayyanwiya, ialah harus berniat siapa orang, ayyanwiya ialah harus berniat siapa orang at-tarakhusa, kepada mengambil keringanan. Ayyanwiya ialah harus berniat siapa orang, ayyanwiya ialah harus berniat siapa orang at-tarakhusa, kepada mengambil keringanan. At-tarakhusa, kepada mengambil keringanan. Mengambil keringanan dengan melakukan apa? Bil fitri, dengan tidak berpuasa. Bil fitri, dengan tidak berpuasa. Bil fitri, dengan tidak berpuasa. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dia terpaksa harus membatalkan puasanya, niatnya itu adalah niat mengambil rukhsah. Artinya bukan semata-mata tidak berpuasa, bukan, tapi mengambil rukhsah karena ada uzur yang berupa masyaqqah tadi itu, berupa masyaqqah yang tidak bisa, berupa kesulitan yang tidak bisa dia tolerir lagi, tidak bisa dia tahan lagi, maka sehingga batalnya puasanya itu atas nama rukhsah, ya, atas nama keringanan, bukan atas nama sembarangan dan tidak berpuasa. Yang keenam, alla yaksida ialah harus tidak menyengaja siapa orang. Alla yaksida ialah harus tidak menyengaja siapa orang dzalikal amala, kepada itu pekerjaan. Allah yaksida ialah harus tidak menyengaja memilih pekerjaan itu, maksudnya. Allah yaksida ialah harus tidak menyengaja siapa orang dzalikal amala, kepada itu pekerjaan, li ajlil fitri, karena ingin berbuka, karena ingin tidak puasa. Allah yaksida ialah harus tidak menyengaja siapa orang dzalikal amala, kepada itu pekerjaan, li ajlil fitri, karena ingin tidak berbuka. Allah yaksida ialah harus tidak menyengaja siapa orang dzalikal amala, kepada itu pekerjaan, li ajlil fitri, karena ingin tidak berbuka. Artinya dia tidak memilih pekerjaan berat itu di siang hari bulan Ramadan itu hanya semata-mata demi tidak berpuasa. Hanya semata-mata demi tidak berpuasa. Jadi bukan settingan, ya, bukan settingan. Pekerjaan beratnya itu bukan settingan. Kalau settingan bagaimana? Wa illa, dan apabila tidak Allah yaksida, artinya dia sengaja memilih pekerjaan berat itu di siang hari bulan Ramadan supaya punya uzur, supaya punya alasan tidak puasa. Bagaimana? Imtana'a, justru tidak boleh. Imtana'a, maka tidak boleh al-fitru. Imtana'a, maka tidak boleh al-fitru. Jadi dia sengaja mencari-cari alasan untuk tidak berpuasa, justru tidak boleh untuk tidak berpuasa. Contohnya seperti kamu musafirin, seperti orang yang bepergian, ya. Kamu musafirin seperti orang yang bepergian. Qasada, yang menyengaja siapa musafir. Qasada, yang menyengaja siapa musafir. Qasada, yang menyengaja siapa musafir, bisafarihi, dengan perjalanannya musafir. Qasada, yang menyengaja siapa musafir, bisafarihi, dengan perjalanannya musafir. Ada orang bepergian, misalnya pergi ke Surabaya, nggak ada tujuannya, hanya supaya boleh tidak puasa, itu nggak boleh puasa, malah tidak boleh ngambil rukhsah, ya. Qasada, yang menyengaja siapa musafir, bisafarihi, dengan perjalanannya musafir. Menyengaja apa? Mujarradar rukhsati, kepada semata-mata mengambil rukhsah, mengambil keringanan. Mujarradah itu lebih tak, ya, mujarradar rukhsah, bukan mujarradata. Taknya itu sesudah dal itu tidak ada tak, ya. Mujarradar rukhsati, kepada semata-mata rukhsah.
Seperti orang melakukan perjalanan yang tujuan dia melakukan perjalanan itu hanya semata-mata supaya boleh tidak puasa. Nah, itu justru tidak boleh, justru tidak mendapat keringanan tidak puasa. Tetap harus puasa justru. Karena settingannya. Jadi dengan demikian bisa dikatakan bahwa orang yang melakukan pekerjaan berat di siang hari bulan Ramadan itu syaratnya adalah pertama, pekerjaan yang dia kerjakan itu tidak bisa ditunda ke lain waktu, di malam hari atau di bulan lain, di lain waktu. Yang kedua, apabila dia tetap berpuasa sambil melakukan pekerjaan itu akan menimbulkan kesulitan yang tidak tertahan lagi, yang sampai mengakibatkan dia boleh sholat duduk, artinya sampai sangat lemes, sampai dia tidak kuat berdiri misalnya. Dan di samping itu dia tetap harus berniat di malam hari, dan ketika pagi harinya tetap harus berpuasa seperti biasa, baru membatalkan puasanya. Ketika sudah tidak kuat baru membatalkan puasanya. Kemudian dia harus ketika membatalkan puasanya dia harus niat mengambil rukhsah. Dan yang terakhir, tidak boleh disengaja, tidak boleh disetting mengambil pekerjaan yang berat di siang hari bulan Ramadan dengan niat supaya tidak puasa. Itu justru tidak boleh, justru tidak mendapatkan rukhsah. Sama seperti orang yang melakukan perjalanan yang tujuannya semata-mata hanya untuk mendapatkan rukhsah, semata-mata supaya dapat keringanan tidak puasa, justru malah tidak boleh, justru malah tidak mendapatkan keringanan itu. Sudah. Itu tentang orang yang melakukan pekerjaan berat. Kemudian selanjutnya, lau dhamma, andaikan memeluk ya siapa orang imra'atan kepada seorang perempuan, istrinya maksudnya. Lau dhamma, andaikan memeluk siapa orang imra'atan kepada seorang perempuan, istrinya atau budaknya kalau zaman dulu ya. Au qabbalaha, atau mencium siapa seseorang kepada imra'ah. Au qabbalaha, atau mencium siapa orang kepada imra'ah. Dia memeluk istrinya atau mencium istrinya. Lau dhamma, andaikan memeluk siapa orang imra'atan kepada seorang perempuan. Au qabbalaha, atau mencium siapa orang kepada imra'ah. Tapi bila mulamasati badanin, dengan tanpa bersentuhan tubuh, artinya masih pakai ada kain yang menutupi, masih pakai baju. Bila mulamasati badanin, dengan tanpa bersentuhan tubuh. Oh ya. Bal bihailin ya. Jadi itu bukan bila ya. Sesudah badanin itu bukan bila tapi bal. Makanya aneh kalau bila hailin ya. Jadi sesudah bila mulamasati badanin bal, akan tetapi bihailin ya. Bal bihailin, bukan bila hailin tapi bal bihailin. Jika ada seorang sedang berpuasa memeluk istrinya atau mencium istrinya tanpa bersentuhan langsung, kulit ketemu kulit, bal bihailin, bal akan tetapi bihailin dengan penghalang, masih ada satir. Bal bihailin, akan tetapi bihailin dengan penutup, bainahuma, di antara keduanya imro'ah dan orang itu. Bal akan tetapi bihailin, bukan bila hailin ya. Bila hailin, bilanya itu dihapus diganti bal, kemudian sebelum hailin itu ditambah ba, bal bihailin. Bal akan tetapi bihailin dengan penutup. Kalau ada seorang suami memeluk istrinya atau menciumnya tanpa bersentuhan badan, akan tetapi ada penghalang bainahuma, di antara keduanya imro'ah dan laki-laki tadi, suaminya misalnya, artinya masih ada bajunya ketika dia berpelukan dan menciumnya, itu fa'anzala. Berarti mencium bukan mencium wajah, kalau mencium wajah kan tanpa hail ya. Fa'anzala, maka kemudian keluar mani siapa orang. Fa'anzala, maka keluar mani siapa orang. Fa'anzala, maka keluar mani siapa orang. Lam yuftir, maka tidak batal.
apa puasanya orang tadi. Lam yuftir, maka tidak batal apa puasanya orang tadi. Kenapa tidak batal? Lintifa'il mubasyarah. Kenapa tidak batal? Lintifa'il mubasyarah, karena tidak adanya persentuhan kulit. Lintifa'il mubasyarati, karena tidak adanya persentuhan kulit. Karena yang keluar mani ketika puasa itu membatalkan apabila sebab keluar maninya itu karena ada persentuhan kulit, ya. Jadi keluar mani saja itu tidak cukup untuk membatalkan puasa. Keluar mani baru bisa membatalkan puasa apabila dibarengi dengan persentuhan kulit. Jadi misalnya mencium istrinya di pipi tanpa, istrinya nggak pakai cadar misalnya, bersentuh langsung, bertemu kulit, kemudian keluar mani, yang laki-laki itu batal puasanya. Kenapa? Karena memenuhi dua syarat. Syarat pertama keluar mani, dan yang kedua ada persentuhan kulit langsung. Kalau yang seperti ini tidak batal. Kenapa? Karena tidak ada pertemuan kulit secara langsung. Meskipun memeluk, meskipun mencium, asal tidak ada mulama satu badan, asal tidak ada pertemuan kulit secara langsung, itu tidak membatalkan. Hukumnya apa? Hukumnya itu sama dengan ini, kal ihtilami, seperti mimpi keluar mani. Misalnya siang hari bulan Ramadan tidur junub, mimpi gitu ya, mimpi junub itu tidak batal karena keluar maninya itu tidak disebabkan oleh persentuhan kulit, tidak disebabkan oleh persentuhan kulit, baik kulit orang lain maupun kulitnya diri sendiri, ya. Dan seperti juga kal ihtilami, seperti keluar mani ketika mimpi, ya. Kal ihtilami, seperti keluar mani ketika mimpi. Wal inzali, dan keluar mani binadhrin, dengan melihat tanpa ada persentuhan. Wal inzali, dan keluar mani binadhrin, dengan melihat, wa fikrin, dan berfikir atau berhayal, ya. Jadi hanya dengan berhayal dia sudah keluar mani, atau hanya dengan melihat dia keluar mani, itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak ada persentuhan kulit. Karena tidak ada persentuhan kulit. Sudah. Walau lamasa, dan andaikan menyentuh siapa seorang. Walau lamasa, dan andaikan menyentuh siapa seseorang mahroman kepada seorang mahram, adik perempuannya atau bibinya atau ibunya, pokoknya yang mahram dengan, atau mbahnya atau cucunya. Au sya'ram ra'atin, atau rambutnya perempuan. Au sya'ram ra'atin, atau rambutnya perempuan. Au sya'ram ra'atin, atau rambutnya perempuan. Fa'anzala, maka kemudian keluar mani siapa orang. Walau lamasa, dan andaikan menyentuh siapa orang mahroman kepada seorang mahram. Au sya'ram ra'atin, atau rambutnya perempuan yang bahkan sekalipun bukan mahram, ya, karena rambut itu bukan tidak membatalkan wudhu ketika disentuh. Seperti kalau kita menyentuh mahram, itu kan tidak batal wudhunya. Nah, sesudah dia menyentuh bersentuhan kulit dengan mahram atau menyentuh rambut perempuan, fa'anzala, maka kemudian dia keluar mani, lam yuftir, maka tidak batal puasanya orang itu. Lam yuftir, maka tidak batal. Kenapa? Karena persentuhannya itu, keluar maninya itu faktornya adalah sesuatu yang tidak membatalkan. Jadi mubasyarah, pertemuan kulit yang menyertai keluarnya mani itu haruslah pertemuan kulit yang membatalkan wudhu, ya. Jadi keluar mani itu baru bisa membatalkan puasa apabila dibarengi dengan persentuhan kulit, yang persentuhan kulit ini bisa membatalkan wudhu. Kalau bersentuhan kulit dengan mahram atau memegang rambut wanita, sekalipun wanita yang bukan mahram, karena menyentuh rambut wanita lain itu tidak membatalkan wudhu, ya, itu tidak batal. Li'adamin naqdi, karena tidak ada batalnya wudhu bihi dengan lamsul mahram dan lamsu sya'ri imra'atin. Li'adamin naqdi, karena tidak adanya batalnya wudhu bihi dengan laulamasa itu, karena
wudu tidak batal dengan sebab menyentuh kulit mahram dan menyentuh rambut perempuan. Sudah. Wala yuftiru dan tidak batal apa puasanya orang. Wala yuftiru dan tidak batal apa puasanya orang bi khuruji madhiyin dengan keluarnya madhi. Bi khuruji madhiyin dengan keluarnya madhi. Wala yuftiru dan tidak batal apa puasanya orang. Wala yuftiru dan tidak batal apa puasanya orang bi khuruji madhiyin dengan keluarnya madhi. Khilafan padahal berbeda lil malikiyati pada ulama Malikiyah, mazhab Maliki. Khilafan padahal berbeda lil malikiyati pada ulama mazhab Maliki. Kalau menurut Malikiyah berarti kalau keluar madhi batal puasanya. Sudah. Lau alima, persoalan lain, lau alima andaikan tahu siapa seseorang tahrimal akli kepada diharamkannya makan ketika puasa. Lau alima andaikan tahu siapa orang tahrimal akli kepada diharamkannya makan. Misalnya dia baru masuk Islam, kemudian atau dia tinggal di tempat yang atau pernah dengar bahwa kalau sedang puasa itu nggak boleh makan misalnya ya, nggak boleh makan. Wajahila dan tidak tahu siapa orang al-fitrah kepada batalnya puasa. Wajahila dan tidak tahu siapa orang al-fitrah kepada batalnya puasa bihi dengan akal. Lau alima andaikan tahu siapa orang tahrimal akli kepada diharamkannya makan, akan tapi wajahila dan tidak tahu siapa orang al-fitrah kepada batalnya puasa bihi dengan akal. Jadi dia tahu bahwa orang puasa itu dilarang makan, tapi belum ngerti bahwa makan itu bisa membatalkan puasa. Bagaimana hukumnya? Lam yu'dzar, bukan lam yu'dzaru ya, lam yu'dzar, ra-nya itu sukun. Lam yu'dzar, maka tidak dimaafkan siapa orang. Artinya tetap batal puasanya ya. Lam yu'dzar maka tidak dimaafkan siapa orang. Lam yu'dzar maka tidak dimaafkan siapa orang. Karena dia sudah tahu bahwa nggak boleh makan, meskipun dia belum ngerti bahwa makan itu membatalkan puasa. Kenapa? Li'anna haqqahu, karena sesungguhnya kewajibannya orang. Li'anna haqqahu, karena sesungguhnya kewajibannya orang. Li'anna haqqahu, karena sesungguhnya kewajibannya orang ma'ilmi tahrim, beserta tahu diharamkannya makan. Itu ilmi ya, bukan ilmin. Li'anna haqqahu, karena sesungguhnya kewajibannya orang ma'ilmi tahrim, bukan tanwin, ilmi bukan ilmin. Karena sesungguhnya kewajibannya orang ma'ilmi tahrimi, beserta tahu diharamkannya makan. Karena kalau sudah tahu bahwa makan ketika puasa itu haram, maka kewajiban dia yang sudah tahu itu apa? Al-imtina'u ialah mencegah dirinya. Al-imtina'u ialah mencegah dirinya. Al-imtina'u ialah mencegah dirinya dari apa? Minal akli, dari makan. Kalau sudah tahu tidak boleh ya sudah, jangan dikerjakan. Mestinya begitu. Meskipun dia tidak ngerti bahwa hal itu bisa membatalkan puasanya. Sudah. Wa yuftiru, masalah lainnya. Wa yuftiru dan batal. Wa yuftiru dan batal apa puasa? Wa yuftiru dan batal apa puasanya seorang bistimna'in, dengan mengeluarkan mani, dengan berusaha mengeluarkan mani. Wa yuftiru dan batal apa puasanya seorang bistimna'in, dengan berusaha mengeluarkan mani. Apa istimna itu? Istimna itu ikhrajul maniyyi, ialah mengeluarkan mani. Ikhrajul maniyyi ialah mengeluarkan mani bi ghairi jima'in, dengan tanpa jima. Ikhrajul maniyyi ialah mengeluarkan mani bi ghairi jima'in, dengan tanpa kumpul sama istri. Wa huwa, dan adapun istimna ikhrajul maniyyi ialah mengeluarkan mani bi ghairi jima'in, dengan tanpa jima, dengan tanpa kumpul sama istri. Batalnya puasa dengan sebab usaha mengeluarkan mani itu haraman, sama saja. Haraman ialah haram, karena ada apa istimna,
Haraman ialah haram karena ada apa istimna, baik istimna yang haram. Haraman ialah haram karena ada apa istimna. Contoh istimna yang haram seperti apa? Ka ikhrajihi, seperti mengeluarkannya mani. Ka ikhrajihi, seperti mengeluarkannya mani. Ka ikhrajihi, seperti mengeluarkannya mani, dikeluarkan biyadihi, dengan tangannya orang sendiri. Biyadihi, dengan tangannya sendiri ya. Biyadihi, dengan tangannya sendiri, itu istimna yang haram. Au mubahan, atau istimna yang mubah. Au mubahan, atau istimna yang mubah. Au mubahan, atau istimna yang boleh. Mubah itu yang boleh. Apa contoh istimna yang boleh? Ka ikhrajihi, seperti mengeluarkan mani. Ka ikhrajihi, seperti mengeluarkan mani. Biyadi halilatihi, dengan tangan wanita halalnya orang. Ka ikhrajihi, seperti mengeluarkannya mani. Biyadi halilatihi, dengan wanita dengan tangan halilatihi, wanita halalnya orang, istrinya, atau kalau zaman dulu budaknya yang halal bagi dia, yang halal untuk dikumpuli, itu boleh. Tapi sekalipun istimnanya mubah, tapi kalau dikerjakan di siang hari bulan Ramadan tetap batal dan haram. Haram bukan istimnanya, tapi membatalkan puasanya, itu yang haram. Jadi di bab mubtilat itu kan disebutkan ya, bahwa yang membatalkan puasa itu pertama adalah segala sesuatu, segala benda yang masuk ke rongga bagian dalam tubuh dari jalan terbuka, beserta tahu dan sengaja dan tidak terpaksa. Yang ini di sini kemudian dijelaskan bahwa istimna itu juga membatalkan puasa. Istimna itu usaha untuk mengeluarkan mani. Di samping itu, di paragraf sebelumnya itu, keluar mani apabila dibarengi dengan persentuhan kulit terhadap kulit yang membatalkan apa? Yang membatalkan wudhu, itu juga membatalkan puasa. Termasuk kalau bersentuhan kulit dengan istrinya. Istri itu mahram atau bukan? Hah? Bukan ya. Mahram itu artinya apa? Hah? Wanita yang tidak boleh dinikahi. Jadi mahram itu semua perempuan yang tidak boleh dinikahi. Ibu, bibi itu saudaranya ibu atau saudaranya ayah. Anak perempuan, saudari perempuan, keponakan ini anaknya saudara kandung ya. Anaknya saudara kandung, kakak atau adik atau saudara seayah. Ya, bukan. Kalau sepupu, mahram bukan? Bukan ya. Kalau begitu berarti sepupu itu boleh dinikahi, dan ketika disentuh itu membatalkan wudhu. Dan statusnya sepupu itu adalah ajnabiyah, wanita lain. Artinya kalau tidak ada kebutuhan tidak boleh ngobrol, tidak boleh, jangankan ngobrol, berpandangan saja kalau tanpa hajat itu tidak boleh. Sudah. Lawi betala'a, jika menelan, lawi betala'a, andaikan menelan siapa seseorang, tarafa khaytin, kepada ujung bola, bukan bola, benang. Tarafa khaytin, kepada ujung benang. Lawi betala'a, andaikan menelan siapa orang, tarafa khaytin, kepada ujung benang. Kan panjang ya benang dia. Lawi betala'a, andaikan menelan siapa orang, tarafa khaytin, kepada ujung benang. Iseng misalnya ya, di malam hari atau ketika sahur dia menelan benang misalnya. Fa asbaha, maka kemudian masuk waktu pagi siapa orang. Fa asbaha, maka kemudian masuk waktu pagi siapa orang, shaiman, dalam keadaan berpuasa. Lawi betala'a, andaikan menelan siapa orang, tarafa khaytin, kepada ujung benang. Fa asbaha, maka kemudian masuk waktu pagi siapa orang. Fa asbaha, maka kemudian masuk waktu pagi siapa orang, shaiman, dalam keadaan berpuasa. Jadi waktu sahur entah guyon entah gimana dia menelan benang. Ketika azan subuh benangnya masih ada di dalam tenggorokan misalnya. Itu bagaimana? Fa ini betala'a, maka apabila menelan siapa orang, baqiyahu, kepada sisanya khayt,
Fa in ibtala'a, maka apabila menelan siapa orang bagiyahu kepada sisanya khaitin. Fa in ibtala'a, maka apabila menelan, sanmisan ditelan misalnya, siapa orang bagiyahu kepada sisanya khaitin, au naza'ahu, atau mencabut, mengeluarkan, au naza'ahu, atau mencabut siapa orang hu kepada khaitin, au naza'ahu, atau mencabut siapa orang hu kepada khaitin, ditelan atau ditarik keluar, aftara maka batal apa puasanya. Aftara maka batal apa puasanya. Aftara maka batal apa. Kenapa? Kalau ditelan jelas ya. Kalau ditelan yang kemarin itu memasukkan barang ke dalam rongga dalam min manfadin maftuh. Benang itu kan barang, ada barangnya. Dimasukkan ke dalam rongga, ke dalam jauh rongga dalam tubuh, yaitu tenggorokan, melalui jalur yang terbuka yaitu mulut, maka membatalkan puasa kalau ditelan. Kalau dicabut batal juga. Kenapa? Karena sama dengan istiqoah, sama dengan berusaha memuntahkan mengeluarkan sesuatu dari dalam perut kita. Nah, itu membatalkan puasa juga. Sehingga kalau dalam kasus seperti ini aneh sebenarnya ya. Kasus aneh semacam ini itu mau dicabut atau ditelan sekaligus ketika sudah masuk waktu subuh, ketika sudah masuk waktunya puasa, tetap sama-sama batal. Dan kalau dibiarkan bagaimana? Wa in tarakahu, dan apabila membiarkan siapa orang hu kepada khaitin, wa in tarakahu, dan apabila membiarkan siapa orang hu kepada khaitin, wa in tarakahu, dan apabila membatalkan siapa orang hu kepada khaitin, batalat maka batal apa salatuhu, salatnya orang. Fa in tarakahu, dan apabila membiarkan siapa orang hu kepada khaitin, batalat maka batal apa salatu, salatnya orang. Kalau dibiarkan begitu dia nggak bisa salat. Kenapa? Karena di antara perkara yang membatalkan salat itu adalah semua hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau itu seperti makanan ya. Jadi seperti kalau kita sedang sholat ya, kemudian kita ngunyah permen misalnya. Kita sedang sholat kemudian kita ngunyah permen, kemudian kita telan permen, itu batal atau tidak? Batal. Karena apa? Karena makan sesuatu. Nah, makan sesuatu itu artinya memasukkan benda ke dalam rongga dalam tubuh kita. Kalau dibiarkan seperti itu ya nggak bisa sholat kemudian. Lalu solusinya bagaimana? Wa tariquhu, dan adapun solusinya, solusi dari kasus yang aneh ini, wa tariquhu, dan adapun solusinya man ayyan zi'a atau ayun za'a, ayun za'a ialah harus dicabut, bukan yan zi'a ya, lebih enak ayun za'a, lebih mudah. Ayun za'a ialah harus dicabut apa khaitin, ayun za'a ialah harus dicabut apa khaitin, minhu dari orang itu, ayun za'a ialah harus dicabut apa khaitin, minhu dari orang itu, wahwa padahal atau dalam keadaan huwa adapun ghafil, huwa adapun orang ghafilun ialah sedang tidak ingat. Jadi ayun za'a ialah harus dicabut apa khaitin, minhu dari orang itu, wahwa dalam keadaan huwa adapun orang itu ghafilun ialah sedang tidak ingat. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya adalah dia tidur sebentar, maksudnya tidur sebentar, supaya ketika dia tidur itu ada temannya yang mencabutkan. Kenapa? Karena kalau dia melakukan kalau benangnya ini keluar dalam keadaan dia tidak sadar, itu artinya dia tidak melakukannya dengan sengaja. Kemarin di Mubtilatus Shaum itu kan benda yang masuk ke dalam rongga tubuh dari jalur terbuka itu membatalkan puasa kalau sengaja. Kalau ini kan tidak sengaja, dicabut ketika sedang tidur sebentar, tepantar retep, dicabut benangnya nggak batal. Karena apa? Karena sesuatu yang membatalkan puasa itu terjadi dalam keadaan dia tidak sengaja, gitu ya. Jadi ya ini sebagai antisipasi kalau hal itu terjadi. Oke, sudah. Walau kharajat, dan andaikan keluar,
Walau kharaja dan andaikan keluar, ini kasus lain. Walau kharaja dan andaikan keluar apa maq'adatu mabsurin. Apa ya? Kalau ada orang sakit ambeien, tahu sakit ambeien ya? Nah, orang sakit ambeien itu kan biasanya di maaf di bagian belakangnya itu kan ada yang keluar itu kan. Kalau yang pernah sakit tahu ini. Jadi kalau orang sakit ambeien itu sakit yang biasanya menyebabkan ada sesuatu yang menonjol keluar dari dubur kita. Nah, itu namanya maq'adatu mabsurin. Jadi apa ya? Tonjolannya. Mabsurin itu orang yang sakit wasir, orang yang sakit ambeien. Walau kharajat, andai kata keluar apa maq'adatu mabsurin, tonjolannya orang yang sakit ambeien. Walau kharajat, andaikan keluar apa maq'adatu mabsurin, tonjolannya mabsurin orang yang sakit ambeien. Biasanya karena terlalu banyak duduk ya, orang yang terlalu banyak duduk itu biasanya sakit ambeien, sakit wasir istilah lainnya itu. Sehingga ketika buang air besar itu sakit ininya, sakit dan karena ada tonjolan yang keluar dari duburnya itu. Nah, kalau seperti ini lam yuftir, maka tidak batal apa puasanya orang. Lam yuftir maka tidak batal apa puasanya orang bi'audiha, dengan sebab kembalinya maq'adah. Lam yuftir maka tidak batal apa puasanya orang bi'audiha dengan sebab kembalinya maq'adatu mabsur. Lam yuftir maka tidak batal apa puasanya orang bi'audiha dengan sebab kembalinya maq'adatu mabsur. Jadi tonjolan itu ini kalau nggak pernah ngalami repot ini. Jadi ada apa ya? Ada kayak bola gitu, ada kayak bulatan yang itu muncul di lubang dubur. Nah, ini biasanya supaya tidak sakit itu dimasukkan lagi bulatannya ini supaya tidak sakit dimasukkan lagi. Nah, memasukkan atau bisa dimasukkan secara sengaja atau masuk sendiri. Kalau masuk sendiri itu tidak membatalkan puasa, sekalipun maq'adatu mabsur ini kan ain, benda, objek yang masuk ke rongga dalam tubuh melalui jalur yang terbuka. Itu tidak membatalkan karena memang sakit ya, kondisinya itu ya darurat lah, sama dengan ini. Walau kana, beda kasus. Kalau ini khusus untuk maq'adatu mabsur, sudah titik. Kemudian kasus lain, walau kana dan andaikan ada, dan jika ada bifihi ialah di mulutnya orang. Walau kana dan andaikan ada bifihi ialah di mulutnya orang. Walau kana dan andaikan ada bifihi ialah di mulutnya orang. Walau kana dan andaikan ada bifihi ialah di mulutnya orang. Au anfihi atau hidungnya orang. Au anfihi atau hidungnya orang. Walau kana dan andaikan ada bifihi ialah di mulutnya orang. Au anfihi atau hidungnya orang. Apa yang ada? Ma'un itu ya, bukan ma'an itu. Ma'un apa ma'an? Kalau ma'an berarti keliru ya, ma'un. Fa'il dari isimnya kana ya. Ma'un ya, bukan ma'an. Ma'un apa? Air. Jika di dalam mulut kita sedang ada air atau di dalam hidung kita ada air, fahasola maka terjadi lahu bagi orang. Fahasola maka terjadi lahu bagi orang. Apa yang terjadi? Nahwu utasin, apa semisal bersin. Fahasola maka terjadi lahu bagi orang nahwu utasin, apa seumpamanya bersin atau semisalnya bersin. Misalnya ada kaget atau bersin atau apa yang kemudian membuat air yang ada di dalam mulutnya atau di dalam hidungnya itu
naik ke atas atau turun ke bawah. Fanazala maka kemudian turun. Fanazala maka kemudian turun bihi dengan sebab nahwu untosin. Fanazala maka kemudian turun bihi dengan sebab nahwu untosin al-ma'u apa? Air. Air yang tadi ada di mulutnya karena dia bersin akhirnya talocor. Apa talocor itu? Apa talocor itu ya? Tidak sengaja dia airnya itu turun ke jaufahu, ke rongga dalamnya orang. Fanazala maka kemudian turun bihi dengan sebab nahwu tosin al-ma'u apa air jaufahu ke rongga dalamnya orang, turun ke perutnya atau ke tenggorokannya atau kemananya. Au sa'ida atau naik apa ma apa air. Au sa'ida atau naik apa air. Au sa'ida atau naik apa air karena bersin hasim gitu, terus air yang ada di dalam hidung itu naik ke dalam lidimaghihi, ke otaknya orang. Lidimaghihi, ke otaknya orang. Lidimaghihi, ke otaknya orang. Bagaimana? Lam yuftir maka tidak batal. Lam yuftir maka tidak batal apa puasanya orang. Kenapa? Karena dia tidak sengaja. Karena masuknya air ke dalam jauh, ke dalam rongga mulut, ke dalam rongga tenggorokan atau ke dalam otak itu disebabkan oleh bersin. Artinya tidak disengaja oleh orang yang sedang berpuasa itu. Jadi definisi di awal bab mubtilatus shaum itu penting ya. Kullu ainin wasalat ilal jauf min manfadhin maftuh ma'al ilmi wal amdi wal ikhtiyar. Itu kaidah. Yang membatalkan puasa itu setiap benda yang sampai ke rongga bagian dalam tubuh melalui jalur terbuka. Jalur terbuka itu mulut, telinga, kalau yang masyhur ya, mulut, telinga, kemudian dua kemaluan. Tapi saya baru tahu ada keterangan baru, ada fatwanya Habib Umar bahwa ternyata mata ini adalah manfaz maftuh. Jadi kalau kita sedang berpuasa itu jangan pakai obat tetes mata karena itu membatalkan puasa. Sementara telinga yang dalam keterangan fikih lama itu merupakan manfaz maftuh, jalur terbuka, itu menurut beliau dalam fatwa beliau itu bukan. Kenapa? Karena telinga ini tidak ada jalur yang masuk ke jauf ya, tidak ada jalur yang masuk ke rongga bagian dalam tubuh. Sehingga kalau ada air masuk lewat telinga itu tidak membatalkan. Tapi yang hati-hati, yang lebih baik, lebih hati-hati adalah ya tidak memasukkan barang lewat telinga maupun lewat mata ya, supaya tidak batal, supaya dijamin tidak batal puasanya. Sudah. Ba'dun nasi, ini masalah lain. Ba'dun nasi adapun sebagian orang yumsiku ialah tidak makan. Yumsiku ialah menahan siapa ba'dun nasi ya. Ba'dun nasi Ba'dun nasi adapun sebagian orang yumsiku ialah menahan siapa ba'dun nas qabla al-fajri sebelum fajar. Ba'dun nasi ialah adapun sebagian orang yumsiku ialah menahan siapa ba'dun nas qabla al-fajri sebelum fajar. Fa idza udzina maka apabila diadzani atau adzana muadzin atau adzana saja ya lebih enak. Fa idza adzana maka apabila adzan siapa muadzin. Fa idza adzana maka apabila adzan siapa muadzin. Fa idza adzana maka apabila adzan siapa muadzin qama maka berdiri siapa ba'dun nas. Qama maka berdiri siapa ba'dun nas, fa akala maka kemudian makan siapa ba'dun nas, au syariba atau minum siapa ba'dun nas. Au syariba atau minum siapa ba'dun nas. Jadi ada sebagian orang yang sebelum subuh itu tidak makan dan minum. Ketika sudah azan malah makan dan minum.
malah makan dan minum. Kalau sekarang ini tidak persis seperti ini, tapi ada fatwa, ya bukan fatwa sih, ada orang bilang bahwa pokoknya azan belum selesai itu boleh makan. Itu ya. Ada yang bilang seperti itu, pokoknya azan kita mareh boleh makan. Itu keliru itu. Kenapa? Karena puasa itu dimulai dari terbitnya fajar. Terbitnya fajar itu kita tahu bahwa fajar terbit melalui azan. Artinya begitu azan ya sudah, jangan makan. Sekarang itu ada orang yang pokoknya azan belum selesai masih boleh makan. Kalau ini kasusnya agak sedikit berbeda. Sebelum azan dia nggak makan, ketika azan malah makan dan minum. Mereka melakukan ini itu mutamasikan padahal berpegangan bi hadisin dengan satu hadis, waroda yang datang apa hadisin, bi hadisin dengan satu hadis, waroda yang datang apa hadisin, fi dzalika dalam masalah itu, dalam masalah fa idza uzina qama fa akal ila akhirih. Fa idza adzana ya. Mutamasikan padahal berpegang bi hadisin dengan hadis, waroda yang datang apa hadis, fi dzalika dalam masalah itu fa idza adzana. Ini dugaan saya hadis yang dimaksud itu adalah hadis di mana saya lupa lafadznya, tapi maknanya itu adalah Nabi itu kan punya dua muazzin. Jadi azan, ada muazzin, ada Sayyidina Bilal radhiyallahu an, ada Sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum. Sayyidina Bilal itu azannya sebelum subuh. Jadi ada azan sebelum subuh. Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum itu azan ketika sudah masuk waktu subuh. Jadi azan yang kita lakukan itu sama dengan azannya Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an. Nah, dalam hadis itu memang dikatakan bahwa makan minumlah kalian selama masih ada azannya Bilal. Selama masih ada azannya Bilal. Kenapa? Karena azannya Sayyidina Bilal itu bukan penanda masuknya waktu subuh, tapi untuk membangunkan orang supaya qiyamul lail, supaya bangun malam. Jadi sama dengan tarhem lah kalau di sini kira-kira gitu ya. Jadi azan kalau di beberapa tempat itu saya dengar masih ada ya, di mana ya. Jadi di beberapa tempat itu ada yang masih mengamalkan seperti itu. Jadi azan itu dua kali, ada azan sebelum subuh dan azan penanda waktu subuh. Nah, mereka ini salah paham menganggap bahwa perintah Nabi untuk makan walaupun sudah terdengar adanya Sayyidina Bilal itu juga berlaku hari ini. Artinya walaupun mendengar adzan subuh itu masih tetap boleh makan. Nah, itu pemahaman yang keliru. Fahadha, maka adapun ini perbuatan khotoun, ialah kekeliruan, ialah kesalahan kabirun yang besar. Fahadha, maka adapun ini perbuatan khotoun, ialah kesalahan kabirun yang besar. Lam yakul, yang tidak berkata, tidak berpendapat bihi dengan hadza. Lam yakul, yang tidak berkata, tidak berpendapat bihi dengan hadza ahadun, siapa seorang pun minal a'immati, dari para imam. Fahadha, maka adapun ini perbuatan orang-orang itu khotoun, ialah keliru kabirun yang besar. Kalau sekarang ini begitu mendengar adzan ya harus langsung berhenti makan minum. Bahkan kalau masih ada makanan atau minuman di dalam mulut, ketika adzan langsung dikeluarkan. Lam yakul, yang tidak berkata bihi dengan hadza ahadun, siapa seorang pun minal a'immah. Tidak ada satu pendapat pun ulama yang seperti itu gitu ya, yang mengatakan seperti itu. Hal itu, mereka melakukan hal itu kenapa? Karena salah dalam memahami hadis. Karena itu kita sangat penting bagi kita dalam memahami hadis itu harus merujuk kepada orang yang ahli di bidang pemahaman hadis, di bidang fikul hadis. Siapa? Ya para fuqaha, orang-orang yang ahli fikih. Jadi tidak sembarangan ya, tidak sembarangan. Qatrada wallahu alam. Kalamun qadimul la yamallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati
bihi ashtafi min kulli da'i wa dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati faya rabbi waffiqni litaqwaka ya Allah faya rabbi irhamni bihusnil khatimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.